Ya, baik, kita lanjutkan lagi terkait dengan pembahasan soal tryout ya. Jadi karena mungkin linknya sudah ditutup, jadi saya lampirkan di kolom deskripsi untuk soal yang berbentuk PDF-nya. Silakan nanti diunduh terlebih dahulu dan silakan dikerjakan terlebih dahulu kalau mau. Kemudian kita cocokkan pembahasannya. Di dua video sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Ini nomor 51. Dua video sebelumnya sudah saya jelaskan nomor 31 sampai dengan nomor 50. Baik, kita lanjutkan. Ada soal limit. Nah, limit seperti ini ya. Biasanya langkah pertama adalah kita cek dulu limitnya. Kalau misalkan dicek dengan disubstitusikan hasilnya bentuk tak tentu, 0 per 0, maka harus kita modifikasi dengan turunan, bisa juga dengan L'Hopital ya, dengan turunan tuh kemudian atau dengan cara dikalikan akar sekawan, atau mungkin dengan dimodifikasi bentuk lain, gitu ya. Kemudian kita lihat di sini, kalau kita substitusi 3 tambah 4, 7. Berarti akar 7 dikurangi dengan 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. Akar 7 kurang 7, 0. Penyebutnya 3 kurang 3, 0. Maka nggak bisa ya, kita dengan cara substitusi karena menghasilkan bentuk tak tentu. Langkah selanjutnya adalah dengan dikali akar sekawan. Tadi yang kita tahu nih ya, saya kasih triknya begini. Tadi kan kita tahu nih, kalau kita substitusikan hasilnya akar 7. Di sini akar 7. Maka, nanti bentuk terakhirnya, pastikan di bawah itu adalah 2 akar 7. Kok bisa 2 akar 7? Tadi kan kita tahu ya, untuk satu akar itu nilainya 7. Maka untuk 2 akar pasti nilainya akar 7. Jadi 2 akar 7 gitu kan. Jadi simpan 2 akar 7-nya di bawah. Kalau ada akar di atas, simpan 2 akar 7-nya di bawah. Oke. Sebaliknya, kalau ini yang akarnya itu ada di bawah, oke, maka disimpan yang hasilnya di atas, 2 akar 7 di atas gitu. Oke ya. Kemudian, di atas ini kita anggap seperti tidak ada akar. Jadinya x plus 4 min 2x plus 1, bawahnya tetap x min 3. Ini tetap limit ya. Limit x menuju 3. Oke. X min 2x jadi min x. Ini limit x menuju 3. Ini jadi min x plus 3 ya. Bawahnya x min 3. Di sininya 2 akar 7. Ini dengan ini bisa saya coret ya. Hasilnya sama dengan min 1. Berarti min 1 per 2 akar 7. Nah, min 1 per 2 akar 7 ini bisa kita rasionalkan. Jadi berapa? Min 1/14 akar 7. Jawabannya ada ya, yang B. Jadi sekali lagi, kalau dalam mengalihkan akar sekawan, ini kan hasilnya 7. Ini juga pasti 7 dong, karena hasilnya nanti 0. Karena posisinya ada di atas, maka kita simpan 2 kali akar 7-nya di bawah. Oke, selalu 2 ya. Kemudian kalau akarnya ada di bawah, katakanlah akar 3 dikurangin akar 3, maka taruh di atas jadi 2 akar 3. Oke? Kita buat seperti itu. Yaitu trik dari saya. Mungkin Bapak Ibu guru pakai cara turunan mungkin lebih gampang. Oke, tapi saya biasanya enaknya pakai kali sekawan yang udah saya modifikasi seperti tadi. Oke, jawabannya adalah yang B. Nomor 52, deret geometri tak hingga. Oke, deret geometri tak hingga itu air ya. Air A per 1 min R. A-nya adalah suku pertama, akar 2, 1 min R. R-nya itu adalah 1 dibagi dengan akar 2, atau seper akar 2 ya, 1 per akar 2. Jadinya akar 2 per akar 2 min 1 per akar 2. Gitu kan ya, karena ini akar 2 dikali 1. Oke, akar 2-nya naik ke atas, jadinya 2 per akar 2 min 1. Kita rasionalkan, hasilnya sama dengan 2 dalam kurung akar 2 plus 1 per akar 2 dikali akar 2 kan 2 ya. Berarti 2 dikurangin 1 dikali 1, 1. 2 kurang 1 kan 1 ya. Jadi hasilnya 2 dalam kurung akar 2 plus 1. Nah ini dari sini ke sini proses merasionalkan ya. Udah saya tuliskan, tapi nggak, artinya ini ada tuh penulisan akar 2 plus 1, akar 2 plus 1. Cuman nggak saya tuliskan tadi ya. Jadi saya langsung tuliskan hasilnya aja gitu kan. Tapi saya kenapa Ibu Guru juga paham. Oke, jadi 2 kali akar 2 plus 1. Ada yang C jawabannya. ADR geometri tak hingga pasti bisa lah ya. Oke, saya lanjutkan nomor 53. Tan P dengan 3 per 2. Cos P plus Q sama dengan 2 sin P min Q. Maka cot Q-nya berapa? Oke, jadi gini deh. Tan P itu kan bisa saya buat jadi sin P ya. Sin P kan tan desa ya, depan samping, depannya 3, sampingnya 2, berarti sin demi berarti depannya 3. Miringnya adalah akar dari 3 kuadrat plus 2 kuadrat. 9 tambah 4, 13 berarti ya. Berarti akar dari 13.
maka cos P-nya kita punya sama dengan 2 per akar 13. Nah, dari sini kita punya cos P plus Q kan? Cos P cos Q, kemudian min ya. Min sin P sin Q. Yang di sini 2 sin P cos Q, kemudian dikurangin cos P sin Q. Nah, yang ada sin Q dengan sin Q kita dekatkan karena kita mau cari cot Q ya. Nah, yang cos Q dengan cos Q kita dekatkan juga. Berarti di sini saya punya nanti di sini kan min 2 cos P sin Q, kita pindah ke kiri ya, jadinya 2 cos P sin Q min sin P sin Q, yang ininya 2 sin P cos Q, yang ini cos P cos Q nya pindah ke kanan ya, jadinya cos P cos Q. Nah, sin Q nya saya faktorkan keluar, jadi bentuknya 2 cos P sin P, di sini ada sin Q, sama dengan, nah ini cos Q nya saya keluarkan, jadinya 2 sin P min cos P dikali cos Q. Nah, ini pindah ke sini, jadinya 2 cos P sin P saya bagi dengan 2 sin P min cos P sama dengan cos Q per sin Q. Gitu ya. Nah, cos Q per sin Q kan cot Q. Sesuai dengan pertanyaannya. Udah kita substitusikan. Di sini kita nggak usah, sebenarnya penyebutnya nggak usah dipakai juga nggak masalah ya. Jadi kita mainkan aja si bilangannya. Karena kebetulan sin sama cos aja di sini. Berarti jadi di sini 2 dikali cos P itu 2 ya. Berarti 2 dikurangin sin P-nya 3. Jadi akar 13-nya nggak usah dipakai karena nanti pasti akan dicoret dengan yang bawahnya. Yang bawahnya 2 dikali sin itu 3, cos itu 2. Sama dengan cot Q. 4 dikurangi 3, 1. 2 kali 3, 6. 6 dikurangi 2, 4. Berarti cot Q-nya sama dengan 1/4. Yang C. Jadi sebenarnya ini nggak perlu ya. Saya kira perlu. Ternyata di sini saling coret juga. Jadi bawahnya nggak usah dipakai. Oke ya, sama dengan 1/4. Selanjutnya nomor 54. Nah, ini masuk tentang pewarnaan graf ya. Jadi berapa warna yang dapat digunakan untuk mewarnai graf di bawah ini. Jadi, terkait dengan pewarnaan graf, itu pemberian warna ya biasanya nanti dimulai dari angka 1 gitu kan ya. Kemudian kalau yang saling berdekatan itu nggak boleh warnanya sama. Jadi dalam pewarnaan graf itu nanti ada 3 objek biasanya ya. Pewarnaan simpul, kemudian pewarnaan garis, sama pewarnaan wilayah. Nah, kalau ini pewarnaan simpul, artinya kalau simpul yang berdekatan itu nggak boleh sama warnanya. Kemudian biasanya nanti pakai bilangan yang paling kecil atau jumlah warnanya minimum banget. Nah, jadi jumlah warna minimum yang bisa digunakan untuk mewarnai graf itu kita sebut dengan bilangan kromatik. Ya, jadi jumlah warna minimum untuk mewarnai suatu graf itu kita sebut dengan bilangan kromatik. Nah, bilangan kromatik itu itu lambangnya C ya kalau nggak salah ini. C dari sebuah graf gitu kan ya. Jadi berapa gitu kan bilangan kromatiknya berapa. Nah, bilangan kromatik sekali lagi apa tadi? Jumlah warna minimum untuk mewarnai suatu graf. Itu disebut dengan bilangan kromatik. Nah, sekarang kita cek dulu sekali lagi. Yang berdekatan itu tidak boleh sama warnanya. Yang berdekatan itu kalau misalkan dihubungkan dengan garis gini kan, itu pertemuan dari garis-garisnya tadi itu nggak boleh sama. Katakanlah di sini misalkan warna pertama. A-nya warna pertama. Berarti yang terhubung dengan A itu nggak boleh jadi warna satu lagi. A ke B, berarti si B nggak boleh satu. Si H juga nggak boleh satu. Kemudian siapa lagi? C nggak boleh satu. Kemudian siapa lagi nih? E nggak boleh satu. Selain daripada H, B, C, dan E, berarti boleh satu. Berarti yang D boleh satu dong ini. Karena dia nggak ada kaitannya dengan si A, nggak terkait langsung kan? Nah, semana lagi yang nggak terkait langsung dengan si A? Si D udah, si F belum ya? Nah, si F nggak terkaitan dengan A kan? Berarti ini juga boleh satu. Kalau G kan udah terkait dengan F, jadi nggak boleh satu lagi dong. Walaupun si G nggak terkait langsung dengan si A. Karena si F udah satu, berarti si G nggak boleh satu dong. Oke, gitu ya. Jadi intinya yang udah kena warna, nggak boleh warna yang sama lagi di sebelahnya. Atau yang berkaitan dengan warna yang sebelumnya. Kemudian yang B. B kan udah berkaitan dengan A, berarti kita kasih warna yang lain, warna kedua gitu kan.
Nah, sekarang yang dekat dengan B atau yang berkaitan dengan B tidak boleh warna 2 lagi. Siapa? Si B ini ke A, B ke F, B ke D. Ya udah beda semua kan ya. Oke, kita lanjut ke yang C. C nggak berkaitan dengan B kan? Lihat nggak ada nih, nggak ada yang ke B. Berarti C bisa kita tuliskan 2. Oke, kemudian siapa lagi yang bisa 2? H bisa nggak 2? Bisa, karena B nggak berkaitan dengan H. Ya nggak? Berarti boleh 2 dong di sini. Udah kan? Udah semua. Sekarang kan G. G boleh 2 nggak? Nggak boleh, karena berkaitan dengan si C, 2. G nggak boleh 1 juga. Berarti kita tambah lagi warna yang lain. Warnanya 3. Sekali lagi, pewarnaan graf untuk simpul yang berdekatan itu tidak boleh sama bilangannya. Setelah kita coba kayak tadi ya, yang berdekatan nggak boleh warnanya sama, ternyata dapat angka paling minimumnya itu adalah 3. Nah, 3 ini kita sebut dengan bilangan kromatik atau warna yang bisa digunakan untuk mewarnai graf ini. Jadi bilangan kromatiknya berapa? Bilangan kromatiknya itu 3. Ya, jadi jumlah warna minimum untuk mewarnai suatu graf. Itu 3 jawabannya. B. Oke, saya lanjutkan. Sebuah parabola dengan puncak 0,0 dan titik fokusnya 0,5. Persamaan parabola tersebut. Wah, ini di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya, terkait dengan bentuk parabola. Jadi, kita akan tahu bentuk parabola ini terbuka kemana, apakah ke atas, ke bawah, kanan, atau ke kiri terbukanya. Kita lihat titik fokus. Misalkan terbukanya gini ya, ke atas. Posisinya, ini ada yang disebut dengan garis direktris, ya kan? Atau sumbu direktris gitu kan ya. Nih, di sini katakanlah ini Y ya. Y sama dengan K. Kemudian ini adalah puncak. Oke, ini adalah puncaknya. Nah, jarak dari direktris ke puncak sama seperti jarak dari fokusnya ke puncak. Nah, fokus ada di mana? Fokus ada di dalam lengkungannya gitu kan. F-nya dari dalam sini. Gitu kan ya? Nah, ini jaraknya sama. Nah, jarak yang sama ini kita sebut dengan P. Oke, kita sebut dengan P. Maka rumus umumnya kalau bentuk yang terbuka ke atas seperti ini, itu bentuknya X kuadrat sama dengan 4PY. Oke, bentuknya kalau terbuka ke atas seperti ini dengan kasus fokusnya ada di dalam si grafik kurvanya. Ada grafik ini kan ya? Kemudian jarak ke fokusnya itu, jarak ke puncaknya itu sejauh P. P itu jarak dari fokus ke puncak. Kita lihat di sini. Kita punya puncaknya 0,0. Nah, punya puncaknya 0,0 di sini. Kemudian titik fokusnya di 0,5. 0,5 ada di mana? Ada di atas kan? Ada di sini kan 0,5. Karena fokusnya ada di sini, otomatis kurvanya terbuka ke atas dong. Karena fokus itu ada di dalam lengkungan ya kan? Nah, gitu kan ya? Ini F-nya, titik fokusnya. Sedangkan P adalah jarak dari fokus ke puncaknya. Ini P-nya nih. P-nya berarti berapa dari 0 ke 5? Berarti P-nya 5 dong. Ya kan? P-nya 5. Masukin sama kita ke rumus umumnya. Maka rumus dari parabolanya adalah X kuadrat sama dengan 4PY. P-nya 5 tadi ya. Sekali lagi, P itu adalah jarak dari puncak ke fokus, sama seperti jarak dari puncak ke garis direktrisnya ini ya. Karena P-nya 5, berarti 4 dikali 5, Y. X kuadrat sama dengan 20, Y. Jawabannya yang D. Terus kalau misalkan terbuka ke bawah gimana? Terbuka ke bawah berarti dia minus nanti dia ya. Minus, oke? Karena dia terbukanya ke atas, maka dia plus. Jawabannya D. Seperti itu ya. Jadi bentuk umumnya seperti ini. Kalau kurvanya terbuka ke atas. Sekali lagi, fokus itu adanya di dalam. Oke? Dan P adalah jarak dari fokus ke puncak atau jarak dari puncak ke garis direktrisnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 56. Ubahlah ini dalam basis 2 ya, biner ini ya, ke bentuk basis 10. Artinya dirubah ke dalam bentuk desimal. Kita hitung ada berapa suku di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 9. Ada 9, maka bilangan paling besarnya itu adalah 8. Karena yang pangkat dihitung pangkat itu kan dari pangkat 0 ya. Jadi 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Itu bisa saya tuliskan gini dia. 2 pangkat 8 dikali 1 ditambah dengan, kenapa 8? Kan ada 9 di sininya ya. Sedangkan dalam perpangkatan dimulai dari 0 gitu kan ya. Untuk biner dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9 suku berarti. Kemudian di sininya 2 pangkat 7 kali 1 ditambah, ini 0 ya. Nggak usah, berarti ini yang pangkat 6. Jadinya 2 pangkat 6 dikali 0. Kemudian 2 pangkat 5 dikali 1. 4 tiganya 2 pangkat 4 dikali 0. 2 pangkat 3 dikali 0,
Kemudian 2 pangkat 2 dikali 1, 2 pangkat 1 dikali 1, terakhir 2 pangkat 0 dikali 0. Oke, 2 pangkat 8 berapa? 256 ya. 256, 2 pangkat 7, 128. Ini 0, 2 pangkat 5, 32 ya. 32, 2 pangkat 4 dikali 00. Ini 0, ini 4, ini 2, ini 0. Oke. Berarti jumlahnya ini 256 sama 4. Bisa ya? 260. 128 sama 2 bisa ya. 128 jadi 130 ditambah si 32. 260 tambah 130, 390. 390 tambah 32, 422. 422. Nah, ini dalam basis 10, berarti si E jawabannya. Oke, jadi perubahannya seperti tadi. Saya yakin Bapak Ibu guru lebih bisa lah ya, lebih paham. Saya lanjutkan nomor 57. Fungsi pembangkit biasa dari barisan ini adalah apa? Fungsi pembangkit dari suatu barisan, jadi gini ya, misalkan fungsi pembangkit biasa saya tulis FPB ya. Fungsi pembangkit biasa dari barisan A0, A1, A2 sampai AK, gitu kan ya. Itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini dia. G, X, gitu kan. Dengan notasi sigma, K dari mulai 0 gitu kan ya, sampai di sini tahingga. Biasanya sih deret tahingga gitu kan ya. Dengan bentuk AK X pangkat K. Nah, untuk K-nya sama dengan 0, jadinya bentuknya dia A0 K pangkat 0 ditambah A1 K pangkat 1 ditambah A2 K pangkat 2. Sorry, kok K di sininya? X maksudnya ya. X. Nah, X pangkat 0, X pangkat 1, X pangkat 2. Jadi, fungsi pembangkit biasa tuh dia dituliskan bilangan-bilangan barisannya ini sebagai wakil dari koefisien XX-nya gitu kan ya. Nah, sekarang dan seterusnya ini ya, dan seterusnya. Yang jadi pertanyaan adalah kita harus tahu si AK-nya ini apa. AK itu adalah bilangan atau rumus yang mewakili dari barisannya ini, gitu kan ya. Kita lihat nih, 1, min 2, 4, min 8, 16. Kan 1. Kemudian min 2, 4, min 8, 16. Ini kan seperti perpangkatan 2, ya nggak sih? Seperti perpangkatan 2, di mana 1 adalah 2 pangkat 0. Karena bilangannya ada min, berarti kemungkinan besar adalah min 2 pangkat 0. Kemudian min 2 pangkat 1, min 2 pangkat 2, benar kan ya? Min 2 pangkat 0, 1. Min 2 pangkat 1 adalah min 2. Min 2 pangkat 2 adalah 4. Maka bisa kita tuliskan AK-nya itu adalah min 2 pangkat K. Maka penulisan yang bisa kita tuliskan di sini berarti sigma dari K sama dengan 0 untuk K sama dengan 0 sampai dengan tahingga untuk sebuah fungsi di sininya AK-nya min 2, berarti min 2 pangkat K dikali X pangkat K. Oke ya. Jadi kalau kita tuliskan lagi hasil apa sih di sini kan? Min 2 pangkat 0, karena K-nya dari 0 kan? Min 2 pangkat 0 hasilnya 1. X pangkat 0 1, berarti mulai kan 1. Gitu kan ya? Ini kan 1 ditambah A1 ketika X-nya sama ketika K-nya sama dengan 1, jadi min 2 pangkat 1 kan min 2. Min 2 X pangkat 1. Hasilnya kan min 2 ya. Berarti min 2X. Kemudian di sini 4X kuadrat. Min 8 X pangkat 3 dan seterusnya. Kalau kita lihat ini membentuk seperti sebuah deret geometri tahingga, ya nggak sih? Dimana A-nya adalah A-nya 1, R-nya adalah min 2X. Maka S tahingganya bisa kita tuliskan, atau ini bisa saya wakili dengan sebuah rumus S tahingga, yaitu A per 1 min R kan? A-nya 1 per 1 min R-nya adalah min 2X. Jadi 1 per 1 plus 2X. Maka fungsi pembangkit yang tadi si GX ini, itu bisa kita tuliskan sebagai 1 per 1 plus 2X. Ada yang jawaban? Ada yang A. Gitu. Ya sekali lagi, fungsi pembangkit biasa dari barisan ini dinyatakan dalam bentuk yang seperti ini. Gitu kan? Dimana ini adalah mewakili koefisien-koefisien X. Kemudian kita cari tahu dulu AK-nya. Karena udah kelihatan ya, AK-nya ini biasanya dia bilangan, kalau bilangan berpangkat kan ketahuan ya, min 2 pangkat 0, min 2 pangkat 1, hasilnya seperti yang ada di barisannya. AK-nya udah ketemu, kita uraikan, ketika diuraikan membentuk barisan atau membentuk deret geometri tahingga. Deret geometri tahingga rumusnya A per 1 min R, substitusikan A-nya, substitusikan R-nya.
hasilnya 1 per 2 plus 1 per 1 plus 2x. Oke? Saya lanjutkan. Nomor 58. Cos X sama dengan 2 sin X. Maka sin X kali cos X berapa? Nah, ini bisa lah ya. Kita cari nilai salah satunya deh. Bisa cosnya, bisa tannya, bisa cotnya. Ini saya cari tannya aja ya. Ini saya bagi cos semua. Jadinya 1 sama dengan 2 sin per X. Sin X per cos X. Ya nggak? Sin per cos itu apa? Tan ya. Berarti setengah sama dengan tan X. Oke? Nah, setengah sama dengan tan X. Berarti kalau mau cari sinnya, sin X sama dengan ini kan desa ya. Berarti D-nya 1, sa-nya adalah akar 5. Berarti cos X-nya sama dengan 2 per akar 5. Karena ini ditanya sin X, cos X berarti 1 per akar 5. 2 per akar 5. Intinya 2 per 5. Hasilnya ada ya. Ini termasuk mudah soalnya ya. Tinggal kita utak-atik aja. Oke, kita lanjutkan. 59. Suku tengah suatu barisan aritmatika adalah 23. UT ya. UT-nya sama dengan 23. Suku terakhirnya UN. UN sama dengan 43. U3-nya ada. U3 sama dengan 13. Yang diminta banyak suku, berarti N-nya ya. Oke, dari sini kita bisa dapat apa nih? UT sama N. Kita tahu ya, rumus UT itu sama dengan A plus UN per 2. UT-nya ada 23, berarti 23. Saya kali 2 langsung ya. Dikali 2 sama dengan A ditambah UN-nya 43. Ini 46 sama dengan A ditambah 43. Oke ya, berarti A-nya berapa? A-nya 3 ya. Kita punya A-nya 3. Nyari B-nya gimana? B-nya bisa dapat dari sini nih. Kan U3 itu adalah A plus 2B sama dengan 13. Nah, ini masukin sini. Jadi 3 plus 2B sama dengan 13. 2B sama dengan 13 kurangi 3, 10 ya. Berarti B-nya sama dengan 5. A3, B-nya 5. Nyari N-nya gimana? Bisa dari UN. Oke, kan UN sama dengan, atau langsung pakai rumus cepatnya aja ya. Untuk mencari N, ini carcep ya, saya tulis carcep di sini. N itu sama dengan UN min A per B ditambah 1. Oke, jadi UN-nya adalah 43, dikurangin A-nya 3, dibagi B-nya 5, ditambah 1. Licin banget ya. Nah, ini A. Nah, N itu sama dengan UN dikurangin A dibagi B, ditambah 1. Ini untuk aritmatika ya. Jadi 43 dikurangi 3, 40, bagi 5, 8. 8 tambah 1, 9. Maka N-nya sama dengan 9. Ada yang C. Atau misalkan pakai rumus UN, bisa UN sama dengan A plus N. 1B juga bisa. Oke ya, saya lanjutkan. Nomor 60. 1031 pangkat 3. A, C, B, D. Ini taunya A tambah B tambah C. Oke, ini kita coba cari polanya dulu ya. 1031. Kalau kuadrat berarti kan jadinya 1031. 1031. Jadinya 1 kali 1, 1. 1 kali 0, ini 0 tetap. 3 kali 1, 3. 1 kali 3, 3. Jadi 6 ya. 3, ini 1. Berarti 1061. Sekarang kalau 1031 pangkat 3. Berarti 1061 dikali 1031. Jadi hasil berapa nih? 1 kali 0, ini 1 tetap ya. 0, ini tetap 0. 6, ini 9. Ini tetap 1. Berarti 1091. Ini mohon maaf ya kalau agak jelek karena licin banget ini saya pentapnya ya. Oke, saya lanjutkan. Ini berarti nilainya sama dengan A, B, C, D. Karena yang ditanya A, B, C, berarti A, B, C. Ya enggak? A, B, C. Berarti 10 dong. Ya enggak? A-nya 1, B-nya 0, C-nya 9, D-nya 1. Yang diminta A plus B sama dengan 10. Ada jawabannya yang D. Ini matriks bisa lah ya. Oke,
Saya rasa sampai di sini dulu. Silakan kalau Bapak Ibu guru punya cara lain, silakan taruh di kolom komentar. Silakan di-share kepada teman-teman yang lainnya. Semoga bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan semoga nanti bisa membantu ketika mengerjakan SKB. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel Guru MTK supaya tidak melewatkan pembahasan yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.